Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada para pengunjung Masjid RRI Al-Mawana yang merasa kehilangan kunci motor, harap menghubungi pengurus masjid. Terima kasih. Disampaikan sekali lagi kepada seluruh pengunjung Masjid RRI Al-Mawana yang merasa kehilangan kunci motor, harap menghubungi pengurus masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dipertemukan dalam acara Forum Ramadan, acara yang diselenggarakan oleh RRI Makassar dengan Dompet Duafa Sulsel. Insyaallah acara ini akan diadakan 2 sesi. Seperti biasa, sesi pertama tausiah oleh Ustaz, kemudian sesi tanya jawab yang insyaallah pada hari ini yang akan membawakan tausiah adalah Ustaz Profesor Dr. Muhammad Suhufi SAG MAG dengan tema keutamaan diwajibkannya zakat mal. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz untuk membawakan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Forum Ramadan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, di hari ke-17 Ramadan, kita senantiasa diberikan kesehatan dan hidayah taufik dan hidayah iman, sehingga mampulah kita tetap istiqomah untuk menjalankan segala amalia Ramadan yang ada di dalamnya. Sebenarnya di bulan suci Ramadan ini ada 2 kewajiban yang Allah berikan, dan ini hanya bisa dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah ibadah khas bulan suci Ramadan, karena kewajiban menjalankan ibadah puasa bagi kita umat Islam ini adanya di bulan suci Ramadan, yaitu selama 1 bulan penuh. Yang kedua yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan adalah menunaikan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini juga berkaitan dengan bulan suci Ramadan, karena pembayaran dan mengeluarkan zakat fitrah itu dikaitkan dengan bulan suci Ramadan. Tetapi dalam Islam sebenarnya definisi zakat itu bukan hanya zakat fitrah, tetapi setidaknya ada 2 macam zakat dalam Islam. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yang ini berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Zakat fitrah ini juga biasa disebut dalam hadis dengan nama zakatun nafs, zakat jiwa. Jadi zakat fitrah ini tidak berkaitan langsung dengan harta atau kekayaan, tapi dia berkaitan dengan zakat jiwa, zakatun nafs. Makanya syarat mengeluarkannya zakat fitrah itu tidak mesti kaya, tidak mesti punya pendapatan yang banyak ataukah tabungan yang banyak. Tetapi zakat fitrah itu diberikan kewajiban kepada umat Islam yang ukuran kemampuannya itu kalau sudah punya kemampuan untuk makan dan minum bagi dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Jadi 1 hari saja itu,
Kalau sudah punya kemampuan, jadi sudah diperhitungkan bahwa nanti di hari Idul Fitri itu sudah ada tersedia bahan makanan bagi dia dan keluarganya, maka orang tersebut sudah masuk kategori wajib zakat fitrah. Jadi tidak mesti punya tabungan banyak baru kewajiban zakat fitrah. Itulah sampai ulama kita juga menegaskan penerima zakat saja itu, penerima zakat fitrah dan zakat mal itu kemungkinan bisa menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya kalau ada orang penerima zakat nih, tapi panitia zakat cepat menyalurkan zakatnya, baru hari ke-27 Ramadan dia sudah salurkan zakatnya. Nah, bagi penerima zakat itu, ketika dia misalnya menerima zakat banyak, misalnya dapat 1 karung dari zakat fitrah, tapi keluarganya hanya 5 orang, maka 1 karung itu sudah lebih dari kebutuhan untuk lebaran, untuk 1 Syawal, lebaran Idul Fitri. Maka bagi dia juga dalam An-Nawawi itu mewajibkan juga untuk mengeluarkan zakat, karena ini soal disebut dengan zakatun nafs, zakat diri, Pak. Jadi zakat fitrah itu tidak dikaitkan langsung dengan kemampuan finansial, kemampuan harta benda, tetapi dikaitkan dengan kehadiran kita di bulan suci Ramadan. Maka orang yang wajib melaksanakan zakat fitrah itu yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada orang yang meninggal tapi sempat masuk di bulan suci Ramadan, dia meninggal malam pertama, maka bagi ahli warisnya sebelum dibagikan zakatnya itu, sebelum dibagikan harta warisannya, dikeluarkan dulu zakat fitrahnya karena sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Begitu juga sebaliknya, anak-anak yang lahir di penghujung Ramadan, misalnya lahir di malam takbiran, orang sudah takbiran di masjid untuk menjemput kemenangan lebaran Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, lahir anaknya, maka ada kewajiban bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama anak itu. Kemudian kalaupun lahir, sempat lahir, ulama fikih itu agak detail di zakat fitrah. Dia sempat lahir terus meninggal, tapi sempat lahir dan bersuara pada saat lahirnya, maka dianggap pernah menghirup udaranya Ramadan. Maka bagi orang tuanya juga ada kewajiban membayar zakat fitrah. Itu artinya kalau kita bicarakan tentang zakat fitrah, jamaah forum Ramadan yang berbahagia, itu berkaitan dengan zakat jiwa, zakatun nafs. Lain halnya dengan zakat mal. Ini zakat mal, bukan zakat mall. Kalau zakat mall biar tidak dipelajari, Pak, bisa aja semua. Tapi yang dimaksud adalah zakat mal itu artinya zakat harta. Zakat harta itu ini berkaitan dengan kepemilikan. Jadi bukan jiwa kita tapi kepemilikan. Kepemilikan itulah sampai semua yang kita miliki dan dianggap bisa menjadi simpanan atau dia produktif, maka itu wajib disakati. Itulah sehingga zakat mal ini disebutkan dalam Al-Quran itu, hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi Al-Quran menyebut itu, ambillah dari harta-hartanya orang yang kaya. Jadi ayat ini pertama memberikan indikasi bahwa memang dibutuhkan pihak ketiga begitu. Karena ayatnya berbicara tentang ambillah. Di ayat itu dikatakan hud, berarti ada perintah kepada pihak ketiga untuk mengambil begitu. Jadi Allah memerintahkan kepada pihak tertentu, ambillah dari harta-hartanya, min amwalihim, orang-orang yang kaya. Itulah dasar, inilah kemudian yang menjadikan kita membentuk apa yang disebut dengan lembaga-lembaga zakat.
baik lembaga zakat yang melekat pada pemerintah yaitu dalam bentuk badan amil zakat maupun lembaga-lembaga zakat yang sifatnya swasta seperti lembaga-lembaga amil zakat. Jadi badan itu melekat pada pemerintah, kalau lembaganya disebut melekat sebagai pengelola zakat secara mandiri. Nah, ini indikator dari khuz itu ambillah, sehingga dibutuhkan memang pihak ketiga min amwalim. Jadi hartanya orang kaya, pihak pertama orang kayanya, pihak kedua penerimanya. Maka Al-Quran memerintahkan khuz, ambil ini supaya terdistribusi ke sini, ambil ini supaya terdistribusi ke sini. Tapi kemudian dalam prakteknya ada ulama yang masih membolehkan kita menyalurkan langsung, Pak. Menyalurkan langsung, kita langsung memberikan kepada fakir miskin zakat kita. Tetapi pola seperti ini agak rentan berbahaya. Kenapa? Karena dia cenderung ada semacam hubungan dengan antara si kaya dengan si miskin. Misalnya nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menyalurkan zakatnya secara langsung, nanti dikhawatirkan dia menjadikan kita ria. Misalnya si miskin itu setiap ketemu dengan yang memberi zakat selalu manggil ye puang, ye kareng. Itu jadi akhirnya terjadi beban bagi si miskin itu. Ataukah dia menjadi kebanggaan bagi kita yang berzakat? Maka pada posisi seperti ini dikhawatirkan dia akan menggerus nilai dari pahala zakat kita. Maka kehadiran lembaga-lembaga zakat sebenarnya untuk menjembatani itu. Walaupun nanti ada ulama yang membolehkan menyalurkan secara langsung, Pak. Apa kegunaan zakat ini? Ini yang penting untuk para saudara-saudara yang muzakki, yang akan mengeluarkan zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi fungsi zakat itu, tutahhiruhum, itu membersihkan harta kita. Jadi dalam pandangan Islam, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya dianggap orang yang memiliki harta yang kotor. Jadi hartanya kotor yang tidak berzakat, Pak. Dan yang dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang halal. Kan syarat zakat itu harta yang diperoleh itu halal. Jadi bukan membersihkan harta yang haram, tetapi membersihkan harta yang halal. Jangan dibalik. Siapa tahu ada yang nanti menang judi terus datang ke panitia masjid atau ke amil zakat, mau keluarkan 2,5% deh supaya hasil kemenangannya tadi malam jadi halal. Tidak begitu paradigmanya, paradigma yang salah itu. Cara berzakat itu paradigmanya apa yang kita peroleh, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kita peroleh secara halal dari upaya yang kita lakukan, itu tidak semua adalah milik kita. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menitip pada hasil keringat kita. Jadi kalau bapak pegawai karyawan terus dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih kecerdasan, dikasih keterampilan untuk melakukan tugas-tugas kepegawaian dan sebagai karyawan, itu kan tidak semua orang diberikan, Pak. Ada orang yang tidak diberikan kesempatan seperti itu, tidak diberikan kecerdasan. Ada mungkin yang cerdas tapi tidak diberikan kesehatan, akhirnya tidak bisa memperoleh seperti apa yang kita peroleh. Maka Allah menitip dari hasil keringat kita itu titipan untuk orang-orang yang tidak punya kesempatan. Dalam catatannya seperti orang fakir dan orang miskin. Jadi harta yang halal yang bapak-bapak ibu peroleh itu belum semuanya milik kita, tetapi di sebagiannya itu ada titipan Allah. Itu cara pandang Islam terhadap harta yang halal.
Ini supaya menurunkan ego kesombongan kita dari hasil perolehan. Karena biasanya yang merusak harta kita itu kalau kita mengatakan apa yang saya peroleh selama ini itu adalah hasil keringat saya sendiri, Pak. Oh, itu kan gaya Fir'aun itu. Kalau masih ada yang berpandangan seperti itu cara-cara pandang Fir'aun terhadap kekayaannya. Tetapi apa yang kita peroleh ini itu sebahagian besarnya adalah keputusan Allah diberikan kepada kita, Pak. Keputusan Allah, karena itulah maka Allah titip, karena kamu saya berikan kesempatan, ini saya titip deh sebagian untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, kalau titipan itu tidak ditunaikan, maka kejadiannya apa yang kita makan bersama anak dan istri kita itu bercampur dengan titipan Allah yang bukan sebenarnya milik kita. Maka saat itu harta yang kita keluarkan itu dalam pandangan Al-Quran tutahhiruhum, dia membersihkan, Pak. Jadi kalau mau nikmat hartanya, mau bersih hartanya, maka penghasilan yang kita peroleh ayo keluarkan dari apa berbentuk zakat itu. Yang kedua, Al-Quran menyebut wa tuzakkihim biha. Tuzakkihim itu mensucikan. Sifat, pikiran dan pandangan kita terhadap terhadap harta itu disucikan ketika kita mampu berzakat. Jadi orang-orang yang berzakat itu dianggap oleh Al-Quran tuzakkihim, dia mensucikan dirinya dari sifat-sifat kikir, dari sifat tamak, dari sifat sombong, Pak. Jadi buktinya orang tidak kikir itu berzakat, Pak. Buktinya orang tidak tamak berzakat. Tidak perlu diumumkan, saya itu orang tidak kikir, saya orang tidak tamak. Buktikan saja dengan banyak berzakat. Karena Al-Quran menyebut tuzakkihim. Yang ketiga, dalam definisi bahasa zakat itu bermakna an-nama. An-nama itu artinya tumbuh, Pak. Tumbuh berkembang. Kalkulasi matematika zakat itu berbeda dengan matematika kita, Pak. Kalau matematika kita sekarang ini ada 10, kita punya kue, dikasih orang 2, maka tinggal 8 kita pegang, Pak. Tapi zakat itu kalkulasinya disebutkan dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Pemisalan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kamathali habba, seperti biji, satu biji buah-buahan. Kalau biji buah-buahan itu ditanam, artinya dikeluarkan, Pak. Jadi ini buah, Pak, itu awalnya ada di pohonnya, ada di pohonnya. Nanti buah ini, pohon ini bisa berkembang kalau buahnya dipisah dari pohonnya, Pak. Kalau buah itu ada terus di pohon, maka dia tidak bisa berkembang. Itu pohon mangga kalau buahnya di pohon terus tidak bisa berkembang, tidak akan muncul mangga-mangga baru, Pak. Dia akan mati bersamaan dengan matinya pohonnya. Maka nanti buah ini bisa berkembang menurut Al-Quran kalau dipisah, Pak. Nanti harta bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berkembang kalau dipisah dari kita, Pak. Dipisahnya itu dalam bentuk zakat. Jadi buah mangga ini kalau mau menghasilkan pohon mangga yang baru harus pisah dari induknya, dipisah dari kepemilikan induknya, maka dia dipisah. Kata Al-Quran, setelah dipisah biji mangga itu ambatat sab'a sanabil, tumbuhlah menjadi 7 tangkai. Satu biji ini tumbuh terus 7 tangkainya. Fi kulli sumbula mi'atu habba, di setiap tangkai ini muncul lagi 100 biji mangga seperti yang di pohon induknya. Padahal ini sudah bukan di induknya nih. Maka matematika zakat itu seperti itu. Apa yang dikeluarkan dari kita ini itu tidak mengurangi, Pak. Tidak mengurangi sama sekali. Hanya secara lahiriah kelihatan berkurang, tetapi prinsipnya itu sedang menumbuhkan apa yang kita miliki. Makanya carilah di dunia ini, Pak.
berita atau informasi atau fakta yang menyatakan ada pengusaha A jatuh bangkrut gara-gara suka mengeluarkan zakat. Tidak ada ceritanya, Pak. Justru yang kedengaran, kenapa bisa maju itu usahanya, kenapa bagus karirnya, oh rajin bayar zakat, Pak. Tidak pernah itu kita dengar ada orang jatuh bangkrut, jatuh miskin gara-gara rajin zakat. Maka disebut dengan an-nama. Nah, perhitungan dari zakat itu untuk zakat mal ini itu diukur dengan emas. Jadi zakat mal itu ada zakat simpanan, ada zakat dari penghasilan kita. Zakat simpanan itu diukur dengan emas. Kalau ada orang yang menyimpan emas 85 gram dan sudah disimpan selama setahun, maka wajib keluar 2,5%, 85 gram. Ini kemarin Kementerian Agama Kota Makassar sudah menghitung, untuk di Kota Makassar itu harga emas di awal-awal Ramadan itu 1.450.000, sehingga nisab untuk emas itu 85 gram kalau dalam bentuk tabungan maka 123.250.000 rupiah, 123.250.000 rupiah. Jadi nanti pulang Ki periksa tabungan tak selama setahun ini, kalau ada rata-ratanya tersimpan 123.250.000 rupiah dan sudah setahun itu, maka ada kewajiban yang harus dikeluarkan 2,5%. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini jangan sampai gara-gara zakat itu kemudian menghalangi kita khusyuk salat, Pak, menghalangi nikmatnya puasa karena tidak mengeluarkan zakat. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau bukan tabungan tetapi gajinya gaji rutin, Pak, seperti pegawai atau apa, penghasilan yang mungkin lebih dari tabungan itu, maka cara ulama kita sudah menghitung dengan nama zakat profesi. Zakat profesi itu dihitung saja kalau ada penghasilan yang sudah mencapai 123.250.000 per tahun, Pak, per tahun. Anggaplah fluktuatif harga emas 124 lah supaya mudah menghitung tuh. 124 juta per tahun, Pak. Itu berarti sudah harus keluar 124 juta dikali 2,5%. 124 juta kali 2,5%. Itu berarti keluar 3.100.000, Pak. 3.200.000. Itu berarti gaji yang per bulan ini yang dapat nisab ini, itu saja 124, kurang lebih angka gaji 10.300.000, Pak. Sudah masuk nisab. Ada kewajiban kita mengeluarkan 3.100.000 per bulan, Pak. 3.100.000 per bulan. Karena ini gaji tetap, maka ulama kita membolehkan membayar 3.100.000 per tahun. Karena ini gaji tetap, maka ulama kita membolehkan membayarnya per bulan. Per bulan, maka kira-kira 158.000 satu bulan. Mungkin lebih banyak yang dikeluarkan bapak-bapak, tapi niatnya bukan niat zakat, itu yang masalah. Jadi harus berdasarkan hitungan dan niatkan zakat. Bapak kalau punya donatur di masjid-masjid, misalnya masjid di kampung 100.000, masjid di kantor 100.000, masjid dekat rumah 100.000, kan sudah 300. Mungkin lebih banyak yang dikeluarkan menjadi donatur tetap di masjid, tapi niatnya bukan zakat. Nah, ini harus diperjelas, karena zakat itu kalau yang gaji-gaji seperti 10 juta ke atas ini, maka wajib zakatnya itu 3.100.000 per tahun. Ini tinggal dibagi 12. Kata Ustaz Somad, 3.100.000 per tahun
Itu sama tongji, sama ji juga dengan 258.000 per bulan. Yang beda apanya? Yang beda setannya, Pak. Setannya 3.500.000 lebih besar dibanding 250 per bulan, Pak. Karena kalau sudah 3.500.000 terlalu banyak dipikir. Wah, ini banyak nak kena ini. Kalau 250 maka bapak yang penghasilan tetap bulanan itu lebih dianjurkan membayar zakatnya secara sukarela 250 sekian per bulan. Setelah itu pulang nikmati dengan keluarga, Pak. Apa yang kita peroleh, karena itu sudah harta yang halal dan harta yang bersih. Saya kira demikian pengantarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum ditutup kita siapa tahu ada tanya jawab, silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Untuk sesi selanjutnya kami persilakan untuk jamaah yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Ustaz. Yang tadi itu Ustaz masalah zakat mal. Misalnya rumah itu Ustaz yang tidak ditinggali Ustaz, apa wajib dibayar zakatnya itu Ustaz? Rumah yang Ditinggali. kosong itu yang tidak ditinggali. Pak itu wajib dibayar pajak anunya itu Ustaz. Zakat dah. Ya, kedua Ustaz, masalah itu tadi apa saya lupa. Zakat fitrah itu Ustaz, apa itu orang yang tidak puasa itu Ustaz dan orang tidak sholat Ustaz, apa itu wajib bayar zakat fitrah itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Mungkin sekian dari saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, bapak yang punya investasi rumah dan tanah itu kalau tidak dimanfaatkan dia masuk simpanan. Yang penting sudah lunas dan belum ada utangnya. Tapi kalau dimanfaatkan maka manfaatnya, hasil dari manfaat itu yang disakati. Kalau tidak dimanfaatkan berarti barangnya yang disakati. Makanya kalau ada rumahnya jangan dibiarkan kosong, Pak Haji. Kasih kontrakan atau kasih ke orang lain, tinggali saja. Karena nanti manfaatnya yang kita zakatkan. Jadi kalau dikontrakkan tidak cukup, maka tidak bebas dari zakatnya. Nanti kalau dia berbentuk investasi, maka dia wajib zakat 2,5%. Dan itu setiap tahun selama kita memiliki rumah itu. Maka sebenarnya konsep ekonomi Islam itu luar biasa, Pak. Tidak apa-apa, dibiarkan kita ayo punya rumah banyak-banyak, punya tanah banyak-banyak, tapi ingat selalu ada zakat karena dia simpanan. Kalau tidak mau disakati, manfaatkan. Manfaatnya itulah yang bernilai sosial. Kalau kita bisniskan, maka hasil bisnisnya yang dihitung. Kalau kita biarkan orang sedekahkan menghitung, itu nilai manfaatnya. Jadi bapak dan ibu-ibu, ini banyak kejadian pegawai-pegawai kalau sudah tinggi-tinggi pangkatnya, sudah tua-tua biasa tak 3 tak 4 rumahnya. Kemudian dia simpan investasi katanya. Kalau investasi berarti tabungan. Kalau tabungan menghitung harga rumahnya 300 juta berarti dalam 1 tahun masuk nisab. Berarti 300 juta bagi kali 2,5%, itu zakatnya per tahun, Pak. Kalau bisa mengeluarkan zakatnya lebih bagus. Artinya kita dikasih amanah oleh Allah memiliki investasi dengan seharga 300 juta, Pak. Kemudian zakat fitrah. Apa ini berhubungan dengan puasa dan berhubungan dengan salat? Zakat fitrah itu kewajiban tersendiri, Pak. Jadi kalau ada orang tidak puasa, ada orang tidak salat, ya tetap juga punya kewajiban berzakat fitrah. Dan kalau dia menunaikan zakat fitrah, maka zakat fitrahnya diterima dan sah. Soal dia tidak puasa, tidak salat, itu dosanya dosa tidak puasa,
dan dosa tidak salat. Jadi tidak boleh lagi bilang jangan mau kau bayar zakat karena tidak salat. Tambah-tambah 2 mi itu tidak salat tomi tidak zakat mi, Pak. Jadi ada juga bilang begitu, Pak, puasa tapi tidak salat. Langsung dikasih sama temannya, jangan mau kau puasa, tidak salat jako juga. Seharusnya kasihan satu je dosanya jadi 2 karena tidak puasa tomi tidak salat. Jadi kalau ada yang puasa tapi tidak salat, ya dosanya tidak salat. Puasanya memenuhi rukunnya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dari waktu imsak sampai dengan waktu berbuka, maka puasanya sah, dapat pahala, kewajibannya gugur untuk berpuasa. Soal salat, soal dia berdosa karena tidak melakukan salat. Jadi maaf seperti itu Pak Haji pemahamannya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dimas Syarif Hidayatullah. Adapun pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz, yakni kebiasaan setiap tahunnya pada saat penerimaan zakat fitrah tersebut, pada dasarnya fungsi dari Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional itu untuk menampung zakat yang disalurkan, yang diberikan oleh masyarakat. Nah, akan tetapi kebanyakan masjid-masjid pada umumnya, yakni masyarakatnya menyerahkan zakatnya ke pengurus masjid. Nah, pertanyaan saya, bagaimana, bolehkah setiap pengurus masjid menjadi tempat penerima atau mengelola zakat? Dan yang kedua, yakni mengenai tentang utang. Jika seseorang memiliki utang, apakah nilai utang dapat mengurangi jumlah harta yang wajib dizakati? Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ini menarik. Masjid, kita kan menyalurkan zakat fitrah di masjid, masyarakat kita di masjid. Nah, di struktur Badan Amil Zakat Nasional Basnas itu ada namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Kan tidak mungkin pengurus Basnas semua satu Makassar ke Basnas Makassar kan. Makanya dibentuklah UPZ. Jadi masjid-masjid yang belum terbentuk UPZ-nya silahkan melaporkan ke Basnas Kota Makassar supaya nanti UPZ itu tidak diintervensi, Pak. Hanya Basnas Kota Makassar ini butuh datanya, butuh data berapa yang mengeluarkan zakat, didistribusikan kemana. Nanti UPZ itu sebagai pertanggungjawabannya ke pemerintah dan ke masyarakat, karena kita mengumpulkan uang masyarakat ini. Itu tidak boleh ada yang bebas, tidak boleh ada yang liar. Maka karena kita mengumpul uang masyarakat supaya kepercayaan itu meningkat, maka itu harus terlaporkan dengan baik. Salah satunya UPZ. Mungkin masjid kita ini ada UPZ-nya, mengumpulkan zakat kemudian didistribusikan. Kelebihannya ketika ada Basnas itu, UPZ Basnas, ataukah bekerja sama dengan lembaga-lembaga amil zakat seperti dompet duafa, nanti untuk masjid-masjid yang sudah surplus, karena ada juga masjid Pak di kompleks-kompleks mewah itu penerima zakatnya tidak ada di sekitar masjid dan penerimaan zakatnya itu banyak. Maka disinilah perannya Basnas untuk melakukan subsidi ke daerah-daerah tertentu. Karena ada juga masjid muzakkinya sedikit, mustahiknya banyak, penerimanya banyak, yang yang berzakat sedikit. Ini minus dia. Tetapi ada kompleks-kompleks itu, kompleks-kompleks mewah di Kota Makassar, itu ada masjidnya, muzakkinya banyak, mustahiknya tidak ada. Maka di sini dibutuhkan jembatan. Yang bisa menjembatani itu adalah lembaga-lembaga zakat.
lembaga-lembaga zakat itu bisa mendistribusi karena lembaga zakat itu punya data-data khusus, data-data tentang penerima mustahik, Pak. Nah, kedua, peran masjid itu sangat membantu untuk penyadaran masyarakat ke zakat. Maka selayaknya lah masjid punya UPZ. Biasa ada tertempel itu, dan UPZ itu dia berada di garis lurus hubungan koordinasi dengan Basnas kota atau Basnas provinsi. Tergantung dari tingkat, kalau kantornya tingkat provinsi, maka dia bisa ke Basnas provinsi. Nah, di samping itu ada juga lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh pihak-pihak swasta, seperti lembaga zakat dompet duafa ini. Dompet duafa itu distribusinya malah lebih luas karena datanya bukan hanya tingkat Sulawesi, tetapi dia data pada tingkat nasional. Jadi seperti misalnya kita di RRI ini kan kerjasama dengan dompet duafa. Jadi zakat-zakatnya itu pasti diminta dulu dari pihak RRI. RRI mau bikin program apa begitu, adakah daftar-daftar yang mau didistribusikan. Nanti RRI ke dompet duafa itu mendistribusikan sesuai dengan pesanan dari teman-teman di RRI. Jadi dia semacam segitiga, karena sebenarnya jadi teman-teman di RRI itu agak terjamin karena tidak ketemu langsung dengan mustahiknya. Bisa dibayangkan, Pak, kalau kita serahkan langsung zakat itu, setiap hari kita lewat depan rumahnya, Pak. Tiba-tiba orang itu beli motor baru kan. Sakit muncul dalam hatinya, ini penerima zakatku tiap tahun ku kasih cicil-cicil juga motor, Pak. Itu sudah menghancurkan ibadah lagi, sudah menghancurkan pahala kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, utang. Syarat dikeluarkannya zakat itu sudah bebas utang. Jadi nilainya 123 juta setelah dipotong utang. Karyawan, pegawai yang punya utang dan gajinya misalnya 15 juta, tapi utangnya 10 juta satu bulan, akhirnya tinggal 5 juta. Ini juga utang harus diklasifikasi. Utang yang dimaksud adalah utang untuk kebutuhan pokok. Karena kalau pegawai dipotong utangnya tidak ada yang bayar zakat, Pak. Karena tergade semua, kan saya pegawai juga ini tuh. Tergade semua. Nah, itu terkadang sudah rumahnya bagus, dia berutang lagi, cicil rumah yang kedua di perumahan lain. Maka habis lagi gajinya ke situ. Sudah ada mobilnya satu untuk operasional kantor rumah, dia cicil lagi mobil kedua. Jadi ini harus kita disiplin, dan ini soal kita dengan Allah ini menentukan mana kebutuhan pokok dan mana yang kebutuhan sekunder. Jadi utang yang dimaksud itu adalah berutang untuk kebutuhan pokok. Karena masyarakat modern ini rata-rata banyak utangnya, Pak. Dan tidak ditahu yang mana kebutuhan pokok, makanya beberapa lembaga itu termasuk dompet duafa itu disiplin. Pokoknya jangan dipotong kebutuhan pokoknya sebelum berzakat. Penghasilan saja kalau capai nisab langsung dikeluarkan, karena sekarang ini susah dipisah kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Saya kira itu, Pak. Ya, baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya Pak Ustaz, itu kekuatan sedekah itu. Kenapa orang meninggal, yang sudah meninggal itu meminta kembali ke dunia hanya untuk bersedekah? Ya, kenapa bukan meminta mau memperbaiki salat misalnya? Jadi betapa besarnya pahala sedekah itu, barangkali Pak Ustaz sampai begitu. Kemudian, apakah pahala
ba'diyah Isya itu lebih besar daripada pahala tarwih. Ya, ada yang menerangkan seperti itu. Nah, kemudian banyak orang katanya begitu habis Isya langsung ikut salat tarwih. Padahal dia tidak kerjakan ba'diyah itu, padahal pahalanya jauh lebih besar. Nah, kemudian yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah rahmat Allah. Nah, bagaimana cara untuk meraih rahmat Allah ini Pak Ustaz untuk kita agar kita masuk ke surga? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Baik, yang pertama sedekah. Itu penyesalan paling terberat nanti dirasakan oleh orang-orang yang meninggal itu karena tidak mau bersedekah, Pak. Bersedekah itu beda dengan zakat. Zakat itu kewajibannya, sedekah sunnahnya. Karena itu dalam struktur ibadah selalu begitu baku damping, Pak. Salat wajibnya 5 waktu, terus ada salat sunnatnya. Ada puasa wajibnya Ramadan, ada puasa sunnatnya. Ada zakat, ada sedekah, ada haji yang wajib, ada umrah. Selalu baku begitu. Ini penyempurna semua, penyempurna. Mengapa? Karena sedekah itu nanti yang akan menyempurnakan ibadah-ibadah wajibnya, Pak. Maka nanti di Al-Quran itu fa'asaddaku, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Sedetik saja pasti saya keluarkan semua itu. Jadi itu memberikan pelajaran kepada kita, jangan ditunda-tunda kalau ada kesempatan untuk bersedekah karena dia menjadi penyempurna. Yang kedua, ba'diyah Isya itu satu salat sunnat yang sunat rawatib ba'diyah itu satu salat sunnat yang berkaitan dengan salat wajib. Karena nanti ada salat wajib baru ada salat ba'diyah. Jadi salat sunnatnya wajib itu adalah qabliyah dan ba'diyah, rawatib qabliyah dan ba'diyah. Salat tarwih itu perintahnya tersendiri, tidak berkaitan langsung dengan salat isya. Jadi biar kita salat isya biar kita salat isya jam 10, nanti mau tarwih jam 2 boleh. Ataukah salat isyanya jam 8 pas waktu isya mau tarwih jam 2 boleh. Jadi tidak berhubungan langsung. Hanya salat tarwih itu masuk kategori salat lail. Sehingga kalau dia kategori salat lail maka nanti bisa dilakukan setelah salat isya. Karena tidak boleh melakukan salat lail sebelum salat isya. Jadi begitu, tentang keafdalannya masing-masing punya keafdalan sendiri. Biasa ada yang mempertentangkan, dia bilang ya memang karena salat tarwih itu salat khasnya Ramadan. Ramadan baru ada namanya salat tarwih. Kalau di luar Ramadan tidak. Nanti dikira orang gila kalau salat tarwih di luar Ramadan. Tidak ada salat tarwih di luar Ramadan. Kemudian yang terakhir, masuk surga itu karena rahmat. Ya, bukan karena pahala. Karena kalau pahala nanti dikasih saja telinga ditimbang, tidak cukup. Pekerjaan kita selama 60 tahun di dunia belum cukup untuk menimbang nikmat telinga ini kan. Makanya kita memaksimalkan seluruh upaya kalau kita bisa melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Kasih pulki usaha kalau kita beribadah. Karena itu kan akan mengundang rahmat Allah. Ini hambaku kasihan, orang semua tidur dia bangun. Orang semua enak-enak di kantornya istirahat dia pergi berjamaah. Kasih perlu, karena rahmat Allah itu ada di usaha, Pak. Ada di usaha maksimal. Bukan di soal banyak-banyaknya, tapi di usahanya. Ada orang kaya menyumbang 100.000, tapi sebenarnya dia bisa menyumbang 1 juta. Tapi ada orang miskin menyumbang 5.000 rupiah, padahal dia sendiri susah makan. Itu lebih maksimal yang 5.000 kan, dibanding dengan yang 100.000. Karena ukuran maksimal itu tingkat kesulitan. Semakin sulit semakin ditempuh. Saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita diistiqomahkan di forum Ramadan ini.
Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ceramahnya pada forum Ramadan hari ini. Baik jamaah forum Ramadan serta pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah forum Ramadan ini hari ini berjalan dengan lancar. Insyaallah forum Ramadan akan dilanjutkan besok. Demikian, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.